Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sausan Salih dengan NIM 230605110064. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir Introduction to Computer Science. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang web application. Web application merupakan software yang dapat diakses di browser web melalui koneksi internet. Tidak seperti aplikasi desktop yang diinstal secara lokal pada komputer user, application web tidak memerlukan instalasi terlebih dahulu, tapi dapat langsung diakses melalui browser. Lalu di sini saya akan menyebutkan contoh-contoh di aplikasi web. Yang pertama untuk email ada Gmail, Yahoo, dan Outlook.com. Lalu untuk media sosial ada Instagram untuk memposting foto dan video. TikTok juga dipergunakan untuk memposting video hiburan. Sedangkan Twitter biasanya digunakan untuk memposting bentuk teks. Lalu LinkedIn merupakan aplikasi formal yang dapat digunakan untuk mencari pekerjaan atau relasi, serta Facebook yang sudah ada sejak berpuluh-puluh tahun lamanya, sejak 2 tahun 2000. Lalu untuk manajemen proyek ada Trello, Asana, dan Jira. Untuk streaming ada Netflix, YouTube, dan Disney+. Lalu e-commerce ada Amazon, Shopee, dan Tokopedia yang bisa digunakan di negara Indonesia. Serta untuk edukasi ada Gradian. Untuk media pembelajaran Calculus, Code Academy untuk pemrograman, dan Classroom untuk kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, software application for communicate atau aplikasi software untuk komunikasi. Di sini ada pesan instan, yaitu ada WhatsApp yang biasa digunakan di Indonesia, lalu ada Telegram, Line, Facebook Messenger. Lalu untuk video call ada Zoom, Google Meet, dan Skype. Zoom dan Google Meet umumnya digunakan untuk sebagai media pembelajaran atau untuk pekerjaan yang jika penggunanya berada di jarak yang jauh. Lalu di email ada Gmail, serta telepon seluler ada SMS dan kontak yang biasanya sudah terdapat pada device masing-masing. Lalu selanjutnya, learning tools for application software. Atau pembelajaran untuk membuat software ada Coursera, Edacity, EDX, Codecademy, Treehouse, LinkedIn Learning, Skillshare, dan Khan Academy. Coursera menawarkan kursus online dari universitas dan lembaga terkemuka di dunia, termasuk banyak kursus tentang pengembangan perangkat lunak, dan banyak dari kursus ini dapat diakses melalui browser. Lalu Codecademy fokus pada pembelajaran pemrograman dengan pendekatan interaktif melalui latihan-latihan online. Platform ini dapat diakses melalui browser web. Lalu yang terakhir, how to make software application. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan perangkat lunak. Membuat perangkat lunak atau software merupakan suatu proses yang melibatkan serangkaian langkah kompleks. Panduan umum berikut menjelaskan cara membuat perangkat lunak dari awal hingga pemeliharaan. Langkah pertama adalah fase perencanaan dan desain. Dalam tahap ini harus mengidentifikasi tujuan dan kebutuhan perangkat lunak yang akan dibuat. Dengan menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional, kemudian didokumentasikan dengan cermat. Rencana proyek juga dibuat mencakup jadwal, anggaran, dan sumber daya yang diperlukan. Lalu yang kedua adalah desain sistem. Pada tahap ini, arsitektur perangkat lunak dirancang bersama dengan gambaran konsep yang jelas. Desain inci kemudian dibuat mencakup struktur data, user interface atau antarmuka pengguna, dan algoritma yang akan digunakan. Lalu yang ketiga, proses pemrograman atau coding. Proses pemrograman atau coding menjadi langkah berikutnya, di mana harus memilih bahasa pemrograman yang sesuai dengan proyek dan mengimplementasikan desain dengan menulis kode sumber. Penting untuk mengikuti praktik terbaik pemrograman dan mendokumentasikan setiap langkah. Selanjutnya yang keempat, tahap uji perangkat lunak sangat krusial untuk memastikan kualitas dan kinerja yang baik. Ini mencakup pengujian pada tingkat unit, uji integrasi, untuk memastikan keterkaitan komponen-komponen, dan uji sistem sebagai kesatuan
untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dan fungsi sesuai harapan. Lalu yang kelima, fokus beralih ke peluncuran dan pemeliharaan. Rencana peluncuran disiapkan bersama dengan dokumentasi pengguna. Perangkat lunak kemudian diimplementasikan dan distribusikan. Proses pemeliharaan melibatkan pembaruan berkala, tanggapan terhadap masukan pengguna, dan perbaikan bug yang mungkin muncul. Lalu yang keenam, dokumentasi. Dokumentasi memainkan peran penting dengan pembuatan dokumen pengguna yang menjelaskan cara menggunakan perangkat lunak dan dokumentasi pengembang yang mencakup kode sumber, arsitektur, dan proses pengembangan. Lalu yang ketujuh, proses ini tidak berhenti setelah peluncuran. Iterasi dan perbaikan terus dilakukan dengan mengumpulkan umpan balik dari pengguna dan tim pengembangan. Keamanan perangkat lunak juga diperhatikan dan menerapkan praktik terbaik keamanan, kontrol kualitas dengan menggunakan alat pengujian menjadi langkah terakhir untuk memastikan kualitas perangkat lunak. Lalu penting untuk diingat bahwa langkah-langkah ini memberikan gambaran umum dan proses pengembangan perangkat lunak dapat bervariasi tergantung pada metodologi pengembangan yang digunakan dan kompleksitas proyek. Memantau tren teknologi dan melakukan pembaruan sesuai kebutuhan dan perubahan lingkungan bisnis juga merupakan hal penting. Sekian dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, dapat ditanyakan melalui Gmail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.